Halo anak-anak, Assalamualaikum. Ketemu lagi di pembelajaran bersama Bu Kusuma. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Kusuma harap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari Bu Kusuma. Pembelajaran hari ini masih tema 6 ya anak-anak. Merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 5. Sebelum memulainya, jangan lupa berdoa dulu ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kelima ini adalah diharapkan anak-anak dengan mengamati teks tentang merawat hewan, nanti siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Lalu, sampai dengan mengamati gerakan yang dicontohkan, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak berlari sesuai irama. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Itu tadi cerita tentang Lani yang memiliki hewan peliharaan ya anak-anak. Hewan peliharaan Lani ayam dan kelinci. Lani merawat hewan peliharaannya, dibantu oleh ayahnya. Nah, Lani juga sangat senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku di mana anak-anak? Ya, di perpustakaan sekolah. Adakah di sini anak-anak yang juga senang membaca buku? Ya, senang membaca buku di perpustakaan sekolah? Ya, membaca buku itu sangat menyenangkan ya anak-anak. Menambah ilmu dan wawasan kita. Jadi kita tahu banyak sekali tentang hal-hal yang sebelumnya belum kita ketahui. Menjadi tahu atau mengerti. Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada gambar apa anak-anak? Ya, ada gambar beberapa siswa sedang membaca di perpustakaan. Apa yang ingin kalian ketahui dari gambar di atas anak-anak? Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kalian ketahui dari gambar tersebut. Misalnya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Lalu, tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan temanmu. Di sini Bu Kusuma sudah mencontohkan. Misal, pertanyaannya, apa yang sedang Lani lakukan bersama teman-temannya? Jawabannya, Lani dan teman-temannya sedang membaca buku. Atau bisa juga, di mana mereka sedang membaca buku? Jawabannya di mana? Mereka sedang membaca buku di perpustakaan sekolah. Ayo menulis. Tanyakan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu kepada petugasnya. Tuliskan tata tertib tersebut pada lembar kertas tugas. Lakukan bersama teman kelompokmu ya. Contoh tata tertib saat berada di perpustakaan. 1. Tidak boleh berisik saat berada di perpustakaan, karena nanti bisa mengganggu siswa lain yang sedang membaca buku. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum saat berada di perpustakaan. Ketiga, mengembalikan buku pinjaman tepat waktu. 4. Merawat buku pinjaman. Dan yang kelima,
menjaga kebersihan ruang perpustakaan. Anak-anak bisa menambahkan tata tertib yang lain ya, yang ada di perpustakaan sekolah anak-anak masing-masing. Ayo bercerita, anak-anak. Ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia. Misal, ini buku Suma sudah mencontohkan. Setiap jam istirahat, selalu aku gunakan untuk membaca buku di perpustakaan. Aku suka sekali membaca buku cerita. Aku membaca buku dengan tenang. Jika aku belum selesai membaca buku tersebut, maka aku akan lanjutkan membaca di rumah setelah meminta petugas perpustakaan untuk mencatatnya. Aku selalu mengembalikan buku yang aku pinjam tepat waktu. Dari cerita tersebut, tata tertib yang sudah dipatuhi apa saja anak-anak? Ya, membaca buku dengan tenang. Setiap mau meminjam buku, melapor pada petugas perpustakaan. Lalu mengembalikan buku yang dipinjam tepat waktu. Ayo membaca. Hari ini, Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun, Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Anak-anak, dari cerita tersebut, kita tidak boleh mencontoh Udin dan Beni ya. Saat Lani bercerita, mereka asik ngobrol sendiri. Coba perhatikan penulisan huruf kapitalnya anak-anak. Nah, setiap awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital ya. Dan setiap awal nama orang selalu menggunakan huruf kapital juga. Terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Anak-anak masih ingat? Ya, satu siapa anak-anak? Lani. Lani. Lalu ada Udin, Beni, Siti, dan yang terakhir ada Dayu. Anak-anak, perlu kalian ingat ya, selain digunakan pada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Ayo berlatih. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Lingkarilah nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. 1. Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Sudah memakai huruf kapital semua ya anak-anak, Lina dan Dayu. Nomor 2, pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Nah, di sini Udin masih menggunakan huruf kecil U-nya. Seharusnya menggunakan huruf kapital. Nomor 3, Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Di sini penulisan Siti sudah tepat ya anak-anak. Nah, penulisan yang kurang tepat Dayu dan Lani. D-nya harusnya huruf kapital dan L-nya juga seharusnya huruf kapital. Nomor 4, Beni bersama dengan Udin membaca di depan kelas. Penulisan kata Beni sudah tepat ya anak-anak, B-nya menggunakan huruf kapital. Yang kurang tepat penulisan Udin, U-nya seharusnya menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir, Ibu Tati menulis di papan tulis.
Seharusnya tati, T-nya menggunakan huruf kapital. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan contohnya. Membaca Susi cerita buku. Di situ masih acak ya anak-anak, belum benar penyusunan kalimatnya. Nah, kalimatnya yang benar di bawahnya itu Susi membaca buku cerita. S-nya menggunakan huruf kapital dan di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Nomor 1. Ibu mengerjakan, Lani PR membantu. Susunan kalimatnya yang benar. Ibu membantu Lani mengerjakan PR. Perhatikan penulisan ibu di awal kalimat menggunakan huruf kapital dan Lani karena nama orang menggunakan huruf kapital. Di situ juga di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Soal nomor 2. Datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu. Susunan kalimat yang benar. Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Penulisan Udin dan Beni awal katanya menggunakan huruf kapital dan di akhir kalimat selalu menggunakan tanda titik. Nomor 3. Dayu suka menyontek tidak. Susunan kalimat yang benar. Dayu tidak suka menyontek. Nah, perhatikan penulisannya ya anak-anak. D menggunakan huruf kapital pada Dayu dan di akhir kalimat selalu menggunakan tanda titik. Nomor 4. Berdiskusi Siti, Dayu, dan Lani. Kelas di dalam. Susunan kalimat yang benar. Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Penulisannya Siti, S-nya besar, Dayu, D-nya besar, dan Lani, L-nya juga besar atau huruf kapital ya. Dan di akhir kalimat ada tanda titik. Nomor 5. Boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis. Susunan kalimatnya, Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Ibu, I-nya kapital, huruf kapital. Tati, T-nya juga huruf kapital, dan di akhir kalimat juga menggunakan tanda titik. Nah, anak-anak bisa ya? Ayo mengamati. Berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Banyak sekali macam gerak dalam berlari. Perhatikan gambar dan coba ikuti ya anak-anak. Perhatikan gerakan anak dalam gambar tersebut. Apakah dia berpindah tempat anak-anak? Tidak ya anak-anak. Setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat? Nah, tidak terlalu tinggi ya anak-anak. Coba kalian perhatikan. Lakukan gerakan lari di tempat seperti gambar dengan hitungan 8 kali. Perhatikan gambar yang kedua anak-anak. Apakah dia berpindah tempat? Tidak berpindah tempat ya anak-anak. Setinggi apakah lutut anak pada gambar terangkat? Nah, itu setinggi pinggang ya anak-anak. Lakukan gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Iya ya anak-anak, dia berpindah tempat. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Ke arah finish, dari start ke arah finish.
Lakukan gerakan lari cepat menuju garis finish ya anak-anak. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Iya ya anak-anak, berpindah tempat. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Nah, anak berlari mengikuti tanda panah ya. Lakukan gerakan lari zigzag seperti gambar dengan hitungan 4 kali ke kanan dan ke kiri. Sekian pembahasan kita hari ini di pembelajaran tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2 merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 5. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran buku Suma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.